Selamat malam Pak Putu. Malam-malam. Ya, selamat beraktivitas. Jumpa kembali. Hari ini kita akan berbagi untuk topik yang kita ambil hari ini adalah membuat sertifikat ya, praktis dan cepat membuat sertifikat. Nah, sudah didampingi kawan saya juga, rekan sejawat, rekan ko-kapten. Ya, perkenalkan Bapak Guru, yaitu Pak Putu Ardi, salah satu ko-kapten belajar ID Kabupaten Kelungkung, yang sudah berkenan bergabung dan berbagi bersama kita. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini untuk berbagi, tak lupa saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, tetap semangat dan selalu berbagi. Ya, untuk waktu ya kita persingkat saja karena kita sudah ditemani oleh Pak Putu Ardi Supartawan. Saya langsung aja ke Pak Adi. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Eka. Jadi di sini materinya mengenai generate sertifikat massal di Canva. Yang perlu disiapkan dulu jelasnya kita masuk Canva dulu. Kita masuk Canva dulu ya. Sebentar ya. Canva. Nah, setelah masuk di Canva, kita ketik aja langsung sertifikat template-nya ya, template sertifikatnya. Nah, ini sertifikat. Kita ambil contoh satu aja. Misalkan anggap saja yang ini ya. Kita ambil yang ini aja satu. Oke, sesuaikan template, kita pakai 4 mungkin ya. Sesuaikan template. Oke, yang ini berarti nanti yang dipakai adalah kita misalkan ya, kita ganti aja sertifikat webinar. Kelebihan S ya Pak. Ya, webinar. Kemudian di sini pakai nomor sertifikat ya. Itu bisa di ini ya. Nomornya berapa gitu ya. Jadi kita geser ke sini aja. Sini. Jadi kita tambahin ini, kita duplikasi aja ya, duplikat taruh sebelahnya. Ini untuk nomornya otomatis nantinya, misalkan contohnya nomornya 01 garing tombol gitu misalkan garing 2024 misal. Ya, misalkan itu nomornya. Ya, jadi kita bikin di tengah deh. Kita bikin di tengah. Nah, itu misalkan ini nama, di sini di bawahnya sekolah itu misalkan. Kita duplikat aja, duplikat. Nah, ini sekolahnya misalkan. SMPN misalkan. Nah, contoh ini contoh aja ya. Nah, kemudian ini kita ganti ya sebagai peserta webinar dengan tema pembuatan sertifikat.
Ya, itu misalkan ya. Nah, tanggalnya silakan pakai misalkan hari ini misalkan Februari. Nah, ini di bawahnya silakan tanda tangan ini misalkan ini ya. Nah, wali kota misalkan dipakai. Nah, kita pakai ini aja ya. Wayan yang gede. Kemudian wali kotanya Bagus Madi itu misalkan. Nah, kalau sudah, yang kita perlu siapkan di sini adalah kan tentunya nomor, nama, dan sekolah. Nah, kita ke ini aja, kita buat Google Sheet-nya. Nah, ini saya udah siapin ya. Kita buat dari Google Sheet aja. Saya udah siapin jadi nomor, nama, sama sekolah gitu ya. Nah, yang kita lengkapi nomornya tadi ya. Apa tadi? Komel. Atau di sini 01 boleh lah. Berarti di sini, berarti yang di sini mana ada di Canva tadi, sini ya. Di sini kita kasih nama dulu ya. Sertifikat webinar. Jadi berarti nomornya ini kita duplikasi dulu. Berarti yang ini kita hilangi ya. Karena nanti yang diulang adalah ya, yang di generate adalah yang 01-nya aja. Yang ini enggak di generate. Ya, misalkan ini. Nah, itu ya. Kita geser dikit karena nomornya sedikit. Nah, kita geser-geser aja. Pelan-pelan aja. Nah, udah itu pas. Kira-kira pas lah segitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini sudah ada datanya kan, nomor, nama, nomor aja pakai lah biar singkat ya. Nomor, nama, sama sekolah. Nah, setelah kita buat ini, kita perlu download dulu dia dalam bentuk si ASFI ya, dipisahkan dengan koma. Download aja ini ya. Nah, kita simpan misalkan di sini pakai nama data sertifikat yang ini ya, Komel gitu ya misalkan. Nah, kita simpan, save. Kita ingat di mana nyimpan ya, save. Kemudian setelah itu kita hubungkan dia datanya, cari di sini ya, di aplikasi ya, aplikasi, kemudian cari yang ini, buat banyak ini lah, buat banyak. Kemudian sebenarnya bisa masukkan manual di sini, tapi kalau datanya banyak banget kan capek ya ngetik satu-satu ya. Jadi mending unggah CSV aja. Nah, ini yang tadi kita upload, kita open. Nah, ini ada 3 nih masuk nih ya. Nah, caranya kita tinggal hubungkan nih, paling gampang nih. Ini yang kita klik. Kita hubungkan datanya dengan nomor ya. Yang kedua ini kita hubungkan datanya dengan nama. Yang ini kita hubungkan datanya dengan sekolah. Setelah itu udah selesai itu. Kita tinggal lanjutkan. Nah, ini data-datanya ya. Ini datanya. Setelah itu kita tinggal buat desain. Nah, jadi sudah ya. Nah, ini 01 Dewa Ayu SMP 1 Susut, Gede Yoga SMP 2 Susut, 02 ini ya. 03 SMP 3 Susut gitu ya. Ini mungkin karena numpuk gitu ya. Ya, seharusnya nggak numpuk dia. Ya. Oh, karena namanya panjang nih. Kalau namanya panjang mungkin ada baiknya di ini aja lah ya, ditarik. Sambil dicek ya. Bikin aja ini ya, namanya panjang biar ini. Nah, dan seterusnya nih, dan seterusnya. Ya, jadi lebarnya disesuaikan. Kalau sudah ya tinggal ini aja dibagikan, unduh pakai format apa. Serah, mau pakai PNG boleh, biar dia pisah-pisah, tapi kalau mau pakai PDF juga boleh. Ya, kita pakai PDF standar misalkan, kita generate. Nah, kalau sudah kita download. Nah, kalau sudah di-download tinggal kita buka. Ini dia ya, kita buka.
maka hasilnya seperti ini. Ya, ada 17 sertifikat. Nah, udah di-generate. Ini kalau ini ya, kalau mau dengan sistem PDF, tapi kalau mau PNG itu kan bisa pisah-pisah dia. Unduh dalam bentuk PNG atau JPG. Misalkan JPG berarti ukurannya segitu kita unduh. Ya, karena PNG atau JPG dia mungkin agak lama sedikit. Nanti hasilnya adalah berupa zip RAR atau zip ya. Kalau sudah kita buka hasilnya ini. Jadi ada beberapa sertifikat itu ya. Ini berupa gambar dia. Nah, ini terserah mau seperti apa. Tapi kalau maunya PDF satu-satu, ya tinggal dipisah-pisah aja. Download persatuan itu misalkan ini ya. Cara yang mudah sih download persatuan misalkan ini. Satu selesai download, maka yang diunduh adalah satu gitu ya. Hanya satu saja. Nah, ini kayak gini nih. Oh, maaf, ini JPG ya. Ulangi. Unduh pakai PDF, kemudian halamannya kalau mau satu-satu halaman satu aja. Duh. Tapi kalau mau download sekalian kayak tadi boleh, nanti dipisahkan pakai software PDF-nya juga bisa. Ada software PDF yang mungkin bisa dicari. Ya, kalau ini kan satu-satu nih, hanya satu nih. Ya, itu kira-kira. Tapi kalau mau ini image dijadiin PDF, di-generate bersamaan juga bisa. Nanti bisa pakai software konversi dari image ke PDF ya. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan untuk yang itu ya. Intinya sertifikat webinar yang di-generate massal bisa kita lakukan dengan Canva dengan cepat dan mudah. Terima kasih Pak Eka. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Putu. Ini sangat menarik dan sangat bagus sekali ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih dari rekan. Nah, ini kan biasanya umum digunakan sekarang lagi ngetren itu kan seperti webinar ya, kan ngetren ya. Nah, ini kan kadang kita isi untuk pembuatan sertifikatnya, kalau yang di lalu-lalu itu yang sudah belakang itu yang umum digunakan adalah Google Form yang terkoneksi ke Google Sheet, setelah itu di AutoCreate. Nah, pertanyaannya, jika ini ada yang nanya, pertanyaannya jika kita membuat sebuah webinar, gimana triknya menggunakan Canva ini untuk mencetak massalnya? Kalau kita tahu kalau di pakai form kita bisa otomatis ketika habis mengisikan form bisa terbit sertifikatnya. Kalau yang ini gimana ya? Apa sama apa beda penanganannya Pak Putu? Kalau yang di sini ini lebih mengarah kepada pengecekan dulu ya, pengecekan adanya sertifikat tidak asal terbit. Jadi dicek dulu apakah yang mengisi memang benar-benar mengikuti. Nah, karena kan gini ya, tidak sekedar mencari sertifikat tapi dia benar-benar mengikuti. Jadi dia dicek dulu setelah di generate ke Google Sheet, kita harus olah lagi ya. Jadi isi sesuai dengan ini ya, judul-judulnya, kemudian datanya kita olah lagi, baru kita harus pakai CSV ya, delimited koma yang kayak tadi itu ya, file download ini ya, nilai dipisahkan koma, baru nanti di upload di Canva. Bagusnya adalah kalau di Canva model sertifikatnya banyak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Ya betul-betul menarik sekali. Nah, gini
Artinya kita ini kan juga melalui cross check untuk penerbitan suatu sertifikat. Nah, pada umumnya kan kita menggunakan Google Form dan Sheet. Nah, mungkin bisa dicontohkan ya untuk yang hasil contoh yang gini untuk mengambil hasil dari Google Sheet itu ke Canva. Berarti tadi hampir mirip ya caranya dengan yang file yang sudah disediakan. Kan tadi kita sudah di awal sudah disiapkan file berupa nama, habis itu nomor. Kalau kita ngisi Google Form itu kan juga otomatis kan kita ngisi nama, email. Nah sekarang untuk penanganan gini maksudnya yang dimaksud tuh kan sudah selesai nih, sudah cross check. Nah gimana sih kita biar bisa lebih mudah mengirim ke email peserta gitu maksudnya Pak? Kalau kalau saya sih tidak mensuggest untuk di email peserta dikirim. Ada baiknya kita menyediakan semacam Google Site lah atau website lah. Nah, jadi pesertanya nanti download di sana aja. Tujuannya apa? Kadang-kadang peserta itu menghapus emailnya secara tidak sengaja sehingga sertifikat yang kita sudah kirimkan minta dikirimkan kembali kan merepotkan itu. Nah, letakkan saja, misalkan contoh ya, kita letakkan saja di ini. Saya bisa share ini ya, contoh Yes. Kombel yang menggunakan sistem itu ya. Mungkin ada Oke, Pak ya contohnya ya. dicontohkan gitu. Kayaknya seru lah. Kayaknya lebih profesional gitu, tidak asal. Karena juga hasilnya sertifikat diterbitkan di suatu Nah, website. nah ini saya ambil dari Kombelnya di SMK 1. Jadi sistem publikasinya dia kayak gini. Jadi ada publikasi, kemudian ada sertifikat webinar. Nah, jadi kayak gini dia. Ada webinar selama tahun 2024 misalkan. Ini memudahkan kita pakai sheet aja, ditampilkan di Google Site ya. Kemudian di sini kalau yang merasa ikut ini berarti tinggal klik unduh. Nanti dia lari ini mungkin belum selesai ya. Dia akan lari ke sheet ya, ke contoh sheet di mana di sheet itu ada daftar nama dan kemudian di masing-masing daftar nama itu sebentar saya coba perlihatkan dulu ya. Saya coba carikan dulu di mana kemarin ya. Saya dikasih contoh ya. Nah ini. Jadi, data ini, data sebentar ya. Mungkin saya ini aja dulu. Bentar ya, saya cariin dulu. Nah, sebentar. Di sini saya dikasih contoh ya. Jadi webinar 2024 kemudian ini. Nah ini. Jadi di sini nanti ada nomor sertifikat, nama peserta, asal sekolah dan unduh sertifikat. Di sini ada link yang menuju ke link sertifikat peserta masing-masing. Jadi ini yang katanya akan ditampilkan oleh pengurus Kombelnya ya. Ya jadi karena di sana di SMK 1 katanya ada pakai Google Meet yang bisa merecord kehadiran otomatis. Jadi bisa dilihat bahwa yang berhak memperoleh sertifikat adalah yang hadir misalkan dengan syarat 1 jam dia mengikuti. Kalau enggak, berarti dia nggak bisa dapat sertifikat. Karena ini bagian dari asas validitas ya. Jadi harus valid dia hadir ya. Ya, betul. Memang agak repot untuk penyelenggara, tapi adanya kualitas kegiatan webinar itu aja. Itu kira-kira Pak Eka. Ya, jadi sangat bagus ya, dan jadi memang betul-betul ibu bapak guru itu mengikuti, menyimak walaupun di sebuah webinar tidak ada tugas. Jadi bisa dipastikan bahwa ibu bapak guru tersebut mengikuti webinar tersebut bukan hanya
tinggal isi link absensi ya Pak ya. Ya sangat menarik. Dan juga apa? Jadi berarti di komunitas tersebut jadi ada apa namanya cross check, setelah itu tetap menjaga kualitas sebuah webinar, dan tentunya bukan kuantitas yang dicari adalah bukan kuantitas yang dicari tapi kualitas gitu intinya ya. Berarti bukan mencari kuantitas, cuman dipastikan yang mengikuti tersebut adalah membutuhkan kualitas dari beliau-beliaunya sudah mengikuti, dipastikan mengikuti dan bisa. Sangat-sangat menarik Bapak. Jadi di Canva ini memang template-nya sangat beragam ya, sangat beragam. Saya juga sering menggunakan Canva untuk mencari template-nya. Kalau sementara ya, kan ini kan saya juga bercerita tentang selama ini beberapa kali mengadakan webinar. Untuk di sertifikatnya itu saya itu buatnya di Canva, setelah itu diubah ke JPEG, satu JPEG kita masukkan ke Google Site ya, ke sheet. Di sana kita jadikan sertifikat lewat AutoCAD seperti itu sih sebelum-sebelumnya, tapi dengan kita menggunakan Canva untuk filter dari kualitas. Sangat menarik Pak. Jadi bentuknya sangat menarik. Jadi Canva bukan hanya untuk membuat sebuah presentasi, juga digunakan untuk membuat sertifikat yang bagus. Ya Pak, sangat bagus. Jadi keunggulannya itu ya Pak ya, kita bisa, satu yang pasti untuk template-nya beragam. Kedua, tapi kalau saya pikir ini juga Pak ya, sangat mirip dengan AutoCAD juga sih gini dasarnya Pak ya. Ya hampir mirip. Tapi di sini kalau AutoCAD kan hanya bisa sampai 50 ya. 50. Sedangkan di sini ya tak terhingga lah. Tergantung nih kan kalau belajar ID kan Canva for Education, jadi bisa tak terhingga lah dia. Iya, sangat Itu menarik. gitu. Jadi mungkin Pak bisa gini Pak, ada contoh-contoh apa? Berarti tadi sudah ya, berarti masih dalam proses ya untuk sertifikat yang diterbitkan di Google Site ya. Kalau ada tuh lebih menarik lagi ya, gimana cara mengunduhnya di site gitu loh. Jadi teman-teman yang sudah memiliki gini Google Sheet bisa mengkombinasikan dengan fitur unduh sertifikat, kayaknya asik juga Pak ya. Mau seperti itu kan tinggal dimasukkan aja. Misalkan di sini ada kita buat folder sertifikat gitu ya. Misalkan sertifikat ya di Google Drive ya, sertifikat kita masukkan upload filenya yang tadi sertifikat itu mana ini, yang ini misalkan ya, ini satu nih atas nama siapa tadi itu ya, kita bisa lihat ya namanya, coba kita lihat Dewa Ayu Kesia gitu ya, Kesia misalkan tadi contohnya ada di Dewa nih, kita tinggal kasih ini aja misalkan ganti nama ya, kita klik kanan kemudian kita bagikan itu misalkan ini aja di siapa memiliki link tapi lihat aja selesai. Nah jadi tinggal di mana ini salin link kemudian letakkan di sini, di mana ada ini nomor 1. Ini unduh sertifikatnya di sini aja, boleh menggunakan kata unduh gitu misalkan, atau langsung link sertifikatnya. Jadi unduh tinggal dibuat link seperti ini. Nah kita ini aja terapkan ya, kan udah menuju ke sana dia, ini mungkin taruh di tengah kali ya, ya unduh kita bold gitu misalkan, tinggal klik ini. Nah ini kan nomor sertifikatnya misal 01 tadi Kombel gitu misalkan 2024. Jadi kita juga punya ini ya, nama pesertanya tadi saya copy aja ya, misalkan gitu ya. Nah sekolahnya misalkan SINPN 1 Susuki misalkan.
Nah, ini tujuannya adalah valid nggak sertifikat yang dia miliki. Kadang kan bisa dibuat-buat ya. Dengan cara mengunjungi website ini apa namanya kombelnya tadi, misalkan saya tambahin satu ini ya, satu ini saya coba ubah di sini di mana di Google Set-nya ya, saya buka Google Set-nya, saya ubah, mungkin saya tambahkan publik ini di halamannya, ada webinar. Nah ini misalkan di Februari ada, di sini saya tinggal tambahkan yang ini aja. Nah ini yang ini kan tinggal di add aja kan, ini sudah ada nih ya, ini sudah ada, saya tambahkan kan, ini sudah ada, tinggal nanti dipublikasikan. Jadi yang di sini mana tadi? Yang di sertifikat webinar yang unduh ini. Mana tadi? Nah ini yang unduh ini. Berarti yang mana sertifikat yang ini? Berarti dibuat linknya ke saya ini ya. Saya edit linknya, saya hapus. Saya beri link ke ini. Ini di mana nih? Alamatnya di mana nih? Kita lihat sertifikat web. Nah, ini kita salin, tinggal kita taruh di sini. Nah, contoh ya. Nah, misalkan itu ya. Nah, di sini kan sudah, tinggal kita coba di sini publikasikan tadi. Publikasikan. Nah, udah nih publikasi. Berarti tinggal akses ke webinarnya. Kombel. Nah, itu misalkan. Jadi di sini kan ada sertifikat tadi, sertifikat. Nah, ini kan di klik unduh nih. Klik unduh, dia lari ke, nah ini kan. Nah, maaf. Kok kesini lagi ya? Mohon maaf. Saya coba cek dulu. Sebentar ya. Saya coba cek dulu di sini. Ini Februari. Sudah ini ya. Oh, ini nih, maaf. Saya link ini. Saya salah menaruh linknya. Ini edit. Nah, terapkan. Nah, di sini kita coba. Kita refresh. Nah, kita coba klik yang unduh di sini, mudah-mudahan benar ini. Nah, ini tadi ya. Yang tadi. Nah, ini kan benar ya. Yang tadi ya. Mohon maaf agak cepat. Ini. Nah, ini tinggal di klik unduh. Klik unduh, dia akan menuju ke sini. Nah, di sini dia bisa mengunduhnya. Ya, sini bisa mengunduh. Ya, download, dan ini ada di download. Maka bisa ke download masing-masing dari apa namanya sertifikat peserta. Tapi kalau mau lebih restrict lagi, tambahkan emailnya dia. Jadi kalau dia hanya dengan login belajar ID-nya dia atau login emailnya dia bisa download itu misalkan. Nah, walaupun sedikit lebih ribet, tapi jadi aman. Tapi untuk seperti ini juga cukup kalau menurut saya. Dan kira-kira seperti itu Pak Eka. Jadi yang punya sertifikat tahu bahwa sertifikatnya asli atau tidak karena terdaftar di web Kombel bersangkutan yang mengeluarkan webinar. Ya, ya. Keren Pak, keren banget Pak. Wah, ya keren banget. Nah, masalahnya gini juga Pak, ya keren ini. Saya jujur keren banget untuk ini ya, mekanisme di sertifikat penerbitan. Cuman mungkin banyak ya teman-teman guru kita apa mungkin di pengelola komunitas juga banyak ya, karena baru ya. Kan baru in sekarang ini webinar, kalau nggak ada pengelolaan kinerja di PMM ini nggak bakalan laku dah, nggak in lah gitu ya. Sekarang kan lagi hangat-hangat dan innya. Cuman sekarang ini teman-teman mungkin banyak yang membutuhkan juga, gimana sih? Bisa nggak Bapak nyontohin satu aja, satu modelnya gini, kayak buat site tuh satu halaman site aja untuk gini nerbitin sertifikat. Jadi tiap nerbitin sertifikat tuh terus berulang jadi ya Pak. Ini kan sudah jadi ya, sudah punyanya
suatu kombel. Umpamanya kalau kita buat satu site aja, satu halaman saja, kayak gini kan, satu halaman saja, langsung diisikan apa nih, gininya, tempat unduhnya, kayaknya keren Pak. Bisa nggak, masih ada nutut nggak waktunya Pak? Kita buat satu site aja, satu tampilan site sederhana, satu aja. Habis itu kita isikan satu tempat sertifikat, tempat unduh. Bisa nggak Pak? Mumpung kalau ada waktu Pak. Kalau waktunya masih nutut. Ya Ibu Bapak, ini dicontohkan sama Pak Putuardi gimana kita membuat sebuah halaman Google Site ya. Jadi Ibu Bapak yang baru bentuk komunitas bisa ikuti ini. Kita buat satu halaman saja untuk tempat peserta yang mengikuti webinar untuk mengambil sertifikat. Jadi tadi kita di depan sudah membuat template Canva sertifikat. Nah, hasil dari sertifikat tersebut kita tampilkan di halaman Google Site. Nah, Ibu Bapak, habis itu link dari Google Site inilah yang dibagikan ke Ibu Bapak peserta agar mengambil sertifikatnya di Google Site-nya, Google Sheet-nya. Jadi ada kontrol dari Ibu Bapak pengelola komunitas, gimana sih Ibu Bapak yang mengikuti itu memang benar-benar mengikuti komunitas dan mendapatkan hasil dari berbagi praktek baik tersebut. Jadi ada bekal buat Ibu Bapak yang mengikuti webinar tersebut, walaupun hanya 1-2 jam mengikuti, ada sesuatu yang bekal gitu ya. Ya silakan Ibu Bapak diikuti. Silakan Pak Ardi dilanjut. Nih, ada baiknya sebelum ini kita membuat site-nya, saya menyampaikan sedikit legalitas itu juga perlu diperhatikan. Kalau kombel sekolah, ada baiknya memiliki website sekolah. Website sekolah nanti bisa diterbitkan di website sekolah. Walaupun website sekolah itu ujung akhirnya hanya menggunakan Google Site atau blog gitu misalkan, supaya biayanya murah untuk setiap tahunnya. Paling kalau saya sih perkiraannya kalau sewa atau domain gitu ya, domainnya bukan sewa tapi sewa domain setahun itu sekitar paling 100.000 lah untuk SCID ya. Kalau seperti tadi kan kombelnya pakai kombel sekolahnya, jadi kombel.smkn gitu, satu kan sch.id itu udah resmi kan. Jadi kalau Google Site sendiri, kalau hanya Google Site mungkin alamatnya akan agak panjang gitu ya, sehingga validitas alamatnya juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau memang butuh bantuan untuk itu, kita bisa diskusi gitu aja. Nah, untuk membuat ini halaman sertifikat gitu ya. Halaman sertifikat gitu ya, misalkan ya, sertifikat kombel A gitu ya, kombel A gitu. Kombel A. Nah, jadi halaman sertifikatnya seperti biasa lah ya. Mau pakai model kayak gimana ya kan terserah ya. Mau pakai foto atau kita pilih aja lah. Ini kalau mau pakai yang foto, pakai di Canva juga, dibuat dari Canva kan oke juga. Ya misalkan saya pakai yang inilah. Itu misalkan gitu ya. Sertifikat, download sertifikat webinar. Misalkan ya, webinar kombel A.
Itu misalkan. Ya, contohnya seperti itulah ya. Cukup satu katanya tadi ya. Kalau mau banyak juga boleh, tidak masalah. Sekarang tadi kita udah siapin kan, misalkan kita refresh dulu. Nah, kita siapin di sini kombelnya ada kegiatan webinarnya kapan gitu ya. Misalkan anggap aja 2024. Ada baiknya manajemen file juga diperhatikan. 2024 misalkan webinarnya ini ya. Nah ini kita, nah kombel itu kan banyak ya. 2024 kemudian bulannya, kalau mau ada bulannya bolehlah kita tambahin bulan, misalkan sekarang 02 ya. Nah di dalam ini baru kita buat apa ya tadi, Google Sheet-nya untuk nampilin apa ya tadi ya. Kita kopas aja dari sini ya biar cepet. Iya Pak. Ya, nah ini misalkan kita copy aja nih. Salin kita letakkan di sini. Kita tempel. Jadi tinggal kita perpanjang. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, itu misalkan. Nah, contohnya gitu ya. Buat di-download gitu misalkan. Tinggal gampang aja. Tinggal sematkan yang paling gampang ya. Nanti kalau mau belajar mengenai Google Sheet, kita ada sisi tertentu. Spreadsheet nih ada nih, spreadsheet. Sudah disisipkan. Spreadsheet nih. Spreadsheet. Nah, tadi kita udah buat ya spreadsheet ya. Apa nama spreadsheetnya tuh? Mungkin kita belum kasih nama nih, kasih nama dulu ya. Ini sertifikat komunitas A. Mengenai cara membuat sertifikat massal. Hari ini hari apa nih? 12 ya. 12. Ini tanggal 12. Nah, kemudian udah selesai ini contohnya ya. Nah, ini nah tadi nih halaman download sertifikat itu ya. Sertifikat satu ya, anggap aja seri 1. Nah, nanti dari sini yang ini kan belum ada nih linknya. Udah ada ya linknya tadi ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus linknya. Sorry, linknya mana sih? Ini linknya kita hapus saja. Nah ini kita hapus linknya. Nah tadi kita upload dulu sertifikatnya, kita refresh ya biar berubah nama. Nah sertifikatnya kita taruh di sini. Kita upload file yang sudah tadi di download yang ini. Nah ini kita ambil linknya aja, bagikan. Ini ke siapa saja, kemudian melihat, kemudian salin link, selesai. Kita copy ke sini, kita di sini mungkin kita tempel, terapkan, ya. Ini, ini sudah, ya. Jadi ngelink dia ke sini, ya. Tapi kalau mau oke sih buat folder aja, folder sertifikat itu PDF. Gitu ya. Nah, taruh sini, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, masih bisa. Nah setelah itu di sini baru kita tambahkan, tadi ulangi ya, tambahkan spreadsheet, sisipkan spreadsheet, mana spreadsheetnya tadi deh. Nih seri 1 tadi sisipkan. Nah ini tinggal ditarik-tarik lah ya, sesukanya, sesuka hati. Mau kayak gini. Nah, ya. Kita tunggu berapa saat muncul kayak seperti ini. Setelah ini saya kira ini ya bisa dipublikasi, tapi prinsip dari apa namanya, dari website adalah header itu atasnya ini header, kemudian konten di bawahnya harus ada yang namanya footer ya.
Jadi nanti bisa sisipkan footer kali ya. Footer tuh yang ada di bawah, nanti ada baiknya nanti diisi footer gitu ya. Ya, jadi bisa ditambahkan aja footernya ya di bagian bawah halaman, entah pakai teks atau apa. Footer tuh apa ya? Ini milik itu ya. Catatan kaki. Ya, ya ini ya. Di sini ada dia ini footer. Jadi di sini ada tulisan bahwa misalkan nih copyright, misalkan contoh ya, si Pombel A 2024 itu misalkan, maaf, 2024 itu ya. Nah, ini misalkan ya buat di tengah. Nah, jadi menyatakan bahwa ini memang punya Pombel A gitu, punya Pombel A. Jadi di bawah. Jadi setiap website pasti ada footernya dia, ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal publikasi aja. Publikasi. Nah, ini mau apa nih namanya? Misalkan Pombel A gitu ya. Pombel A gitu misalkan ya. Kita publikasikan. Nah, ya. Kemudian kan salin link. Nah, inilah yang kita berikan ke peserta. Nah, ini ya. Nah, jadi di peserta ngelihatnya kayak gini. Jadi dia tinggal unduh sertifikatnya. Jadi ada sertifikat nih, ada nama saya nih. Nah, jadi untuk ngecek dia valid atau tidak, mungkin di sini bisa ditambahin dengan apa namanya itu barcode. Nah, gitu ya, barcode. Yang di sini, maaf saya tunjukkan. Yang di sini di mana namanya itu di sini mudah sekali membuat ya. Jadi tinggal buat banyak. Ya, Pak tinggal Putu. di-upload QR code gitu ya. Ada yang angkat tangan, Pak Putu. Mungkin kita Silakan. kasih sesi sambil jalan, kita kasih untuk bertanya ya. Ada Pak Putu Hendrawan, angkat tangan ya. Ini salah satu juga guru penggerak komunitas. Silakan Pak Hendra, selamat bergabung. Jumpa kembali ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eka atas waktunya. Mohon maaf Pak Putu baru sempat bergabung nih Tiang setelah buka ini sesi Google Meet kali ini membahas tentang sertifikat. Nah, biasanya kan saya menggunakan AutoCAD Pak. Jadi kira-kira untuk prosesnya itu sama tidak? Karena saya lihat di sini ada websitenya, kemudian ada nama-namanya begitu. Jadi kalau supaya kita ingin mengunduh gitu, tinggal kita lihat namanya secara otomatis nanti bisa terunduh begitu Pak ya. Itu saja Pak, terima kasih. Ya Pak Putu Hendra. Jadi gini, sebenarnya mungkin ini sedikit lebih apa ya, meribetkan dari sisi pengelola, tapi dari sisi validitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak sekedar menerbitkan sertifikat. Nah, kalau di Canva tadi sudah ini kita bisa generate hanya dengan file ini ya. File CSV gitu ya. Jadi yang dari sini, mohon maaf. Yang dari sini, ini misalkan ada data sertifikat ya. Nah, kayak gini datanya misalkan. Nah, ini model sertifikatnya seperti ini. Nah, kan yang dibutuhkan adalah nomor, nama, dan sekolah. Sekolah ya. Jadi ini jadi yang kita siapkan yang di sini tadi mana tadi ini tinggal kita file, kita download aja dalam bentuk ini si ASCII ya. Setelah kita download, misalkan ini kita download, nah kita tinggal simpan aja ya, data sertifikat ya, kita simpan gitu. Nah, kemudian di sini di template ini tinggal kita cari di bagian ini ada aplikasi nih. Aplikasi, kemudian cari buat banyak nih.
Ya, jadi saya coba ini ya, hapus dulu lah ya. Ya, jadi ada kayak gini ya, di awal di aplikasi buat banyak dia munculnya kayak gini Pak. Jadi bisa manual ya, ya. Nah, kemudian unggah sertifikat ya, ya, unggah sertifikat. Jadi tinggal ambil yang tadi, yang ini ya, kita open. Hasilnya kayak gini, nomor, nama, sekolah. Nah, ini kita bisa hubungkan. Yang di sini kita hubungkan data dengan nomor gitu aja. Ini nama, hubungkan data dengan nama. Sekolah, hubungkan sekolah dengan sekolah. Setelah itu kita ini lanjutkan aja. Oh maaf, kita hubungkan lagi ya, maaf. Hubungkan data dengan nomor, kemudian hubungkan data dengan nama, hubungkan data dengan sekolah. Jadi kalau udah dihubungkan dia ada tanda kurung perawalnya itu penandanya. Nah ini bisa dilanjutkan dia, dilanjutkan. Kemudian di sini ada nama-namanya yang muncul. Ya. Kemudian setelah itu buat desain. Saya coba tutup ini dulu ya. Ketika buat desain maka, nah ini akan muncul seperti ini. Sambil dicek, kayak ini kan panjang nih namanya, mungkin bisa digeser-geser gitu ya. Tapi kalau mau ini berarti di sini yang kita harus ubah, dipanjangin gitu ya, supaya otomatis dia nggak ini. Itu misalkan ya, baru di generate lagi dibuat desain. Kalau kayak gini misalkan saya contoh, dipanjangin lagi, ada dipanjangin, ini kita buat desain. Maka hasilnya adalah nah yang seperti ini. Jadi otomatis. Ya. Kemudian nah ini tinggal nanti di download aja kayak download biasa. Download biasa. Jatah ya. Bagikan. Kemudian nih kalau kayak ini kan harus dihubungkan ya. Ya. Ada bisa unduh kemana langsung ke Google Drive, disimpan juga bisa. Ya. Silakan Pak. Saya kira itu untuk ininya, tinggal download sesuai dengan kebutuhan aja. Ya. Atau langsung pesan email juga bisa Pak. Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Nah sampai di sini saya sudah paham Pak mengenai Canva yang book dokumen itu kan nanti tampilnya adalah sertifikat jumlah sertifikat yang sesuai dengan jumlah pesertanya. Ya. Nah bagaimana jika nanti dipisahkan Pak, karena kan kebanyakan peserta tidak ingin dia ribet untuk mencari satu-satu sertifikat di antara banyak sertifikat begitu Pak. Bagaimana untuk menjadikannya terpisah Pak? Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya ada beberapa cara Pak. Cara yang pertama itu di downloadnya satuan. Nah ini cara pertama, di download satuan pakai PDF misalkan. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini download satu-satu ya. Jadi klik satu di udah selesai, dua selesai, tiga itu makan cukup lama. Cara yang kedua adalah buat dalam bentuk JPEG atau PNG, di download dia sekalian semua. Kan dalam bentuk zip dia. Ya. Kalau dalam bentuk zip berarti nanti hasilnya kan satu-satu sertifikatnya. Apakah sertifikat harus dalam bentuk PDF nih? Itu misalkan. Atau boleh dalam bentuk image. Kalau image lebih mudah kan, dia langsung satuan. Tinggal kita buat linknya satu persatu. Tapi kalau dia maunya PDF, boleh juga. Tinggal kita ini aja. Ubah gambarnya satu-satu ke PDF. Memang agak repot Pak, tapi kita sempat ada waktu untuk mengecek ulang kembali sertifikatnya. Apakah dia sudah benar atau tidak? Ya, sudah benar atau tidak? Nah, itu bagian dari pengecekan. Itulah kenapa Kombel membutuhkan sebuah tim kalau menurut saya nih. Ya. Nah, jadi kita ekstrak misalkan ya. Oke, silakan Pak Eka. Mana Pak Eka? Ya, gini. Saya menengah juga ya. Gini saya.
Di awal, di sini kita berbagi dengan Pak Putu ini membuat sertifikat Canva dengan kualitas kontrol ya, bukan kita kini kan lagi in webinar. Nah, gimana caranya kita mengkontrol dari penerbitan sertifikat dan kebenaran bahwa ibu bapak yang mengisikan link absen itu benar-benar mengikuti. Jadi kita ini di sini berbagi gimana sih membuat sertifikat yang memang betul-betul valid dan jadi tidak mementingkan kuantitas, tapi kita mementingkan kualitas. Nah, seperti itu Pak Hendra. Mungkin silakan angkat tangan Pak Hendra, silakan. Terima kasih Pak tanggapannya. Ini saya bersyukur sekali mengikuti kegiatan webinar kali ini Pak. Jadi kalau hemat saya sih lebih mending dibikinkan zip sih Pak ya. Itu sangat lebih mudah. Jadi nanti bisa dilihat dari nomor pesertanya ya berarti ya. Urutan peserta mungkin disiapkan dulu tabelnya, CSV-nya kita nomor berapa, lalu baru kita cari di nomor sertifikat di bagian zip itu Pak ya. Betul begitu Pak? Kayaknya nama bisa. Kira-kira seperti itu Pak. Cuman kalau mau ini jadi PDF, kan Bapak bisa pakai software semacam apa ya? Kalau saya sih pakai Foxit di sini. Ada juga bisa menggunakan apa itu Ghost PDF ya. Jadi bisa dikonvert ke PDF kalau pengennya jadi PDF gitu ya. Jadi dia nanti langsung ke convert jadi PDF ya. Ya, dengan cepat atau pakai yang online juga bisa kan. Generate otomatis itu. Tinggal nanti kan disimpan-simpan aja. Simpan. Jadi nanti format akhirnya adalah PDF juga. Nih, di format akhirnya PDF. Kalau mau PDF, tapi kalau mau gambar, ya pakai gambar aja nggak apa-apa, kan gitu ya. Kan nggak wajib harus PDF tuh, misalkan. Tapi kalau PDF ya kita simpan aja, Ntar di mana nih disimpan nih tadi? Ini di sini. Ya, misalkan itu. Kalau cari yang mudah itu kan sertifikat kita plus aja, maka dia akan menyimpan. Nah, yes gitu ya. Jadi kita simpan satu-satu. Nah, ini enak nih kayak gini. Yes ya. Kayak gini aja. Jadi nggak ngeliat ya. Kita enter sampai nanti ya. Nanti akan muncul sampai yang terakhir. Ini. Nah, ini udah sampai yang terakhir. Nah, maka di sini nah, ini ada sertifikat nih yang bentuknya PDF. Ya. Nah, itu. Ya, jadi type. Jadi mungkin JPEG-nya bisa dihapus. Kalau mau dia PDF gitu ya. Ukurannya sama, ya. Nah, nanti inilah yang kita nanti up. Nah, sambil kita cek. Kita up ke websitenya di sini misalkan ya. Sertifikat PDF kan. Kita up. Nah, kita geser ke sini. Ini timnya jangan sendiri, Pak. Kalau sendiri ya kacau balau lah. Lebih baik kalau kombel harus lebih dari satu orang. Nah, kan kombel namanya beramai-ramai. Biar semua belajar. Tinggal ambil apa namanya buat apa ya? Bagikan salin link gitu. Atau mau sertifikatnya diinin dulu, dibagikan dulu misalkan. Tujuannya ini sederhana biar yang lain tuh tinggal kita copy aja gitu. Siapa saja lihat salin selesai. Nah, sekarang tinggal ngambil ini aja. Salin link yang nomor 2 berarti nanti ini unduhnya nomor 2 gitu. Unduh. Memang manual, Pak. Nah, memang manual ini. Tujuannya seperti biasa ya mempermudah peserta. Ya. Nanti kalau kita bisa pakai framework kayak semacam CI ya, code igniter, kita buat sebuah website dengan itu, tapi kan butuh apa namanya itu, butuh VPS atau apa gitu ya. Kan mahal itu. Mending kita menggunakan cara seperti ini aja. Kalau saya sih gitu. Ya. Pak Putu, sangat gini ya, menginspirasi. Jujur saya suka ini caranya karena sekarang ini kan lagi
lagi getol-getolnya webinar, bisa dicek di di aplikasi PMM dimanapun. Kadang saya menyelenggarakan suatu webinar, orang itu bisa webinar sudah selesai 1 minggu kok bisa nanya link absen sama sama sertifikat, tak cek namanya tidak ada di daftar hadir. Nah, jadi emang kita ada baiknya juga sedikit membatasi, tidak jor-joran kayak tadi semboyannya, utamakan kualitas bukan kuantitas, kan begitu Pak ya. Topiknya sangat bagus ini Canva, dan mungkin ke depan juga saya juga mau pengen Bapak bisa berbagi gimana ini ranahnya kita ke website sekolah. Mungkin Bapak bisa berbagi gimana sih caranya mengkonvert dari yang namanya sebuah Google Site atau blog menjadi sebuah website sekolah yang sch.id atau domain lainnya. Mungkin pakai contoh ntar, bukan sch.id. Ntar saya coba siapkan domain yang 15 ribuan. Kita akan mengubah salah satu site menjadi profil pribadi gitu ya, untuk mungkin keperluan CGP atau juga komunitas juga bisa sih. Kita pakai itu untuk mencobanya. Ntar mungkin diimplementasinya silahkan ibu bapak pengurus komunitasnya itu ngurus sch.id. Begitu Pak, mungkin bisa dituturkan sedikit sebelum kita akan mungkin ya pada minggu-minggu ke depan, jika Bapak memang masih ada waktu untuk berbagi gimana sih caranya membuat sebuah website sekolah yang murah dan murah tapi bisa memberikan informasi dan juga legalitas suatu website sekolah atau komunitas sekolah. Terima kasih Pak. Oke, ini ya mungkin gini, ada komunitas namanya Ngeranjing, ya, ngeranjing.mj. Jadi komunitas. Jadi di sini adalah, nah ini komunitas ini adalah bagaimana sekolah membangun web dengan murah, dia murah, mungkin seharga domainnya ya mentok-mentoknya 100.000 lah kalau mau yang standar biasa. Ini ada beberapa sekolah yang sudah gabung ya di sini, di komunitas ini ya. Jadi nanti alamatnya, nanti ini kan blog sebenarnya aslinya yang di customize ya. Jadi mungkin kalau web sekolah kayak gini kan lumayan lah ya gitu ya, lumayan. Di sini ada contoh ini aja ya, saya ambil contoh satu ya, nah ini misalkan ya, ini atau yang ini ya, nah ini adalah SD 1 Timun ya, modalnya ini 200 ribuan nih, ini modal 200 ribuan nih. Jadi dia bisa, nah ini di sini bisa ada ini apa, kepala sekolahnya mungkin ya, kepala sekolahnya, dan di bawah ada guru-gurunya ya, kan lumayan kelihatan oke dengan harga yang murah gitu. Nah kemudian di sini ada apa ya, berita lah ya, beritanya seperti ini ya, beritanya ada di bawah. Yang ini mungkin prestasinya mungkin di sini ya, Ya, di sini ada keren. berita-beritanya ya, Keren, ada berita-berita. Nah kalau untuk yang pribadi saya punya contohnya, ini pribadi ya, pribadi Untuk ada profil yang lah, profil. ya, profile, bukan lah, ini uji coba. Kalau saya bilang sih ini namanya uji coba. Ini murni pakai Google Site ya nih. Ya, Nah, karena kan alamatnya di putuari.my.id ya. Kalau ini modalnya lebih murah lagi sebenarnya ya. ya. Jadi Mungkin ntar pas Bapak ada waktu, saya undang kembali. Nah, di sini kan banyak teman CGP tuh yang dapat tugas buat profil pribadi. Kalau pakai site kan panjang. Kalau bisa ya kita berbagilah gimana cara buat profil pribadi. Nah, kita ntar convert ya ke untuk untuk prakteknya kita pakai .ny.id kita pakai mungkin, atau mungkin di sini ada Bapak kepala sekolah juga, kalau mungkin ada minat ntar bisa hadir juga. Ntar kita bantu untuk ngurus SCHID-nya Pak ya, ntar bisa dibantu Pak ya, Pak Putu.
kita yang penting nanti disiapkan dulu untuk SCID. Kita butuh 2 syarat minimal. Surat pernyataan kepala sekolah yang nanti meminta kepada Pandi, pengelola asosiasi domain Indonesia. Nanti saya kasih tahu saya bagi contoh suratnya. Nah, kemudian yang kedua adalah KTP dari kepala sekolah. Nah, itu syarat utamanya nanti untuk apply SCID. Kita butuh waktu sekitar paling lama seminggu lah ya, paling lama seminggu. Ya. Nah, nanti untuk menyambungkan DNS-nya sama blog atau Google Site-nya nanti kita bantu aja. Kenapa? Mohon maaf, karena di sana kan ada setting DNS, memang harus yang mengerti mengenai website itu yang menghubungkan tuh. Nah, ini dia Pak, langsung. Ya. Langsung itu ini yang Pak Kepala Sekolah angkat tangan. Punya pengetahuan minimal, dia tahu apa itu DNS gitu ya. Kemana dia harus propaganda gitu, istilahnya seperti gimana ya, menghubungkan lah ya gitu ya, biar nggak ribet. Betul Pak. Masalah biayanya kalau MYID ya 15.000 bervariasi sih dari 20.000 sampai puluhan tuh ada. Itu tergantung sekarang alamatnya, makin pendek biasanya makin mahal. Kira-kira seperti itu Pak. Pak Eka, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Sebelumnya saya infokan juga kemarin saya ngurus msch.id juga dibantu Pak Ardi ya. Kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah ini ya, angkat tangan. Silakan Bapak Kepala Sekolah, mungkin tertarik, silakan langsung. Ya, terima kasih Pak Eka dan Pak Putu. Jadi Tiam tertarik juga nih dengan SCH itu Pak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah SCH itu berbayar setelah membuat surat pernyataan? Itu sih sebenarnya yang paling banyak ditanyakan kalau sepanjang ada promo SCH ini begitu. Kemudian yang kedua, adminnya apakah dari kita sendiri atau memang ada admin khusus nanti yang akan bisa mengelola SCH kita? Itu saja Pak, terima kasih Pak. Nah, untuk SCID yang kita bayar itu adalah domainnya, alamatnya itu loh. Sebenarnya alamat itu kan ada ininya, ada kalau kita kan ada angkanya Pak. Kalau alamat itu IP lah semacam. Cuman diterjemahkan dalam bentuk tulisan sudah itu jadinya. Nah, itulah yang kita bayar. Alamat itu di internet itu yang kita bayar. Itu semacam alamat rumah gitu ya. Nah, untuk pengelolaan websitenya sendiri ya Bapak sendirilah mengelola. Kita kan hanya membantu menghubungkan dari alamat itu ke website yang Bapak bangun, misalnya menggunakan blog atau menggunakan Google Site. Yang murah itu kan itu. Tapi kalau Bapak mau model kayak gini, mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau yang model kayak gini misalkan nih, ini kan custom dia Pak, custom menggunakan CMS sekolahku, jadi dia butuh hosting. Nah, hostingnya harus kita beli juga yang kayak gini. Ini lumayan nih, sekitar 1 jutaan setahun dia ngabisin biaya mereka. Nah, kalau yang SMK 1 itu lebih parah lagi, dia butuh biaya sekitar 4 juta setahun karena sangat custom, kemudian multi domain, dihubungkan dengan beberapa layanan kayak jadi ini kan SMK nih, SMK 1, dia juga punya banyak subdomain di sini. Nah, contohnya DKV gitu. Kalau yang di DKV punya web sendiri juga, tapi beralamat domain di induk di SMK. Ya, kombelnya juga sama, kombelnya juga ada di sini kombelnya. Kemudian ada forum diskusi dan macam-macam. Itu ya terlalu kompleks soalnya di sini, sehingga biayanya juga berbeda. Diakses pun banyak orang gitu loh Pak. Terhubung dengan Microsoft
For Education terhubung dengan Google Workspace, terhubung dengan Canva. For Education jadi agak sedikit kompleks dia gitu ya. Nah, kalau untuk SD jangan kompleks-kompleks. Kenapa? Kompleks juga nanti berpikirnya nanti gitu ya, pusing juga nanti kita gitu ya. Cukup yang seperti ini saja kalau menurut saya sini ya, yang model kayak gini. Mana tadi SD. Nah ini juga ini sederhana nih. Ini pakai blog dia, yang ini pakai blog. Ya, ini pakai blog. Ini ada sekolah-sekolahnya. Kayak gini modelnya ya. Ini pakai blog dia. Kalau mau tampilan kayak gini pakai blog. Tapi kalau mau kayak gini berarti pakai Google Site. Kira-kira gitu Pak ya. Yang kita bayar adalah sebenarnya alamatnya. Kalau hanya menggunakan site dan blog. Jadi itu biayanya lebih murah. Paling kalau ini kan SCID paling bayarnya 75 sampai 100 ribu lah ya. Ininya untuk apa namanya domainnya. Karena kita pakai HTTPS, nggak pakai HTTP. Di sini kan HTTPS. Secure ya. HTTP secure untuk mengamankan website. Ya. Nah, kemudian kalau pakai yang ini, model yang kayak gini, ini kan karena custom, kita beli temanya gitu, tema dari blogernya sekitar 100 ribuan lebih lah ya. Jadi saya total tuh sama domain kemarin sekitar 200 ribuan kita habis kalau model kayak gini. Ya. Di awal tahun 200 ribu, tahun berikutnya 100 ribu, itu biasanya 75 sampai 100 ribu. Itu tergantung dari apa namanya penyedianya nanti, apakah SCID itu akan harganya naik atau turun atau masih tetap seperti itu ya setiap tahun ya. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau saya sih silakan Pak Eka, saya kembalikan. Iya Pak, keren. Mungkin bisa Pak dicontohin yang yang kebetulan yang bawa Tiang buat sendiri, habis itu Pak bantu hubungkan yang SMP 2 tadi kan ada sama yang di komentar. Dicoba Pak, coba tampilkan Pak. Tadi sudah ada kok di listnya Bapak. SMP 2 susut. Nah, itu kan buat sendiri. Semuanya free itu. Tadi ada di list geser Pak. Itu full buat sendiri. Stop. Nah, itu dia. Nah, ini Pak Hendra, ini salah satu. Ini kebetulan saya buat sendiri. Masih hidup ya. Kemarin saya perpanjang ini. Kemarin berapa? 2 Februari saya perpanjang ini kalau nggak salah. Apa belum terkoneksi ya? Saya cek manual dulu ya. Di HP. Atau yang di link komentar, Pak. Di link komentarnya Meet, saya nyimpan satu. Oh, sudah kebuka, Pak. Sudah kebuka kok. Sudah kebuka di atas. SMP2. Ini saya cerita boleh ya. Sharing-sharing aja. Oh, ini enggak, ini yang .com ini ya. Oh, bukan Pak. Salah ini. Ini yang .com ini. Yang sch.id. Ya, Swarjana juga boleh. Itu saya juga. Kurang gini. Ini dia. Nah, ini salah satu bonus Pak ya. Kan kemarin saya juga diceritain sama Pak Ardi bahwa selain website, kita juga bisa subdomain Pak ya. Itu kurang yang Bapak ceritakan. Mungkin ntar bisa diceritakan kalau kita membuat website, setelah itu ada subdomainnya. Subdomainnya itu bisa untuk profil dari guru-guru di sekolah tersebut. Kan gitu Pak ya? Ya Pak Ardi ya? Gimana Pak? Kemarin kan kita buat yang website sekolah. Setelah itu Ya. dari web sekolah tersebut kan ada subdomain. Di subdomain tersebut bisa kita pakai profil profil kita Pak ya. Jadi atau profil ibu bapak guru gitu loh Pak Endra. Jadi itu keuntungannya juga. Jadi Nah, kita ngaplay tapi Bapak harus punya hostingnya Pak ya. Ya, Harus punya hostingnya, nggak bisa cuman parking domain gitu. ini kebetulan bisa Pak ya. Kok bisa ya? Ya SCH Berarti ini.
Tapi domain utamanya yang nanti akan ini dikalahkan. Tidak bisa diakses, dia coba aja. Gitu ya. Tapi lumayan juga sih, juga jarang diakses ini, kebetulan saya untuk CGP. Gitu. Coba sih sekarang domain utamanya bisa nggak kebuka? Isi www harus dia. Jawatan. Nggak bisa dia. HTTP deh. Tapi kalau di HP normal kok. Nggak tahu juga nih. Ini kemarin hampir telat Pak ya. Karena kemarin jatuh temponya. Oh iya Pak, kok bisa ya? Hanya domain utamanya ya, oke. Ya begitu Pak Hendra. Mungkin lagi gangguan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tadi angkat tangan. Kayaknya asik ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi pembahasannya sudah luar biasa mewakili Pak.